Halo teman-teman Atalia, ketemu lagi di kelas bela negara bersama Benar Indonesia. We are losing our listening. 70% dari aktivitas kita berkomunikasi sehari-hari diisi dengan mendengar. Namun, sayangnya kita hanya menangkap 25% dari apa yang kita dengar. Kenapa bisa begitu ya? Mendengar sering dianggap sebagai kegiatan menerjemahkan suara. Di dalamnya terdapat proses ekstraksi dengan berbagai filter sehingga hanya sebagian suara saja yang kita kenali. Keren banget ya, otak kita bisa merekam, menyimpan, dan mengeluarkan rekaman-rekaman ingatan tersebut atas suara-suara yang kita kenali. Nah, kemampuan tersebut yang dimiliki otak disebut dengan pattern recognition techniques. Seperti misalnya, kita semua berada di pasar. Dengan situasi pasar yang begitu ramai, aku menyebutkan, ayo, tolong tungguin aku dong. Dengan suara tersebut, Ayu akan berhenti mencari sumber suara, lalu akan menunggu aku di belakang. Nah, dengan pattern recognition techniques, itu dapat membantu kita menganalisis pola, sehingga kita dapat membedakan suara-suara yang ada di sekitar kita, apalagi jika nama kita disebutkan. Beberapa orang memiliki kepekaan yang sangat tinggi dengan suara, beberapa lagi tidak. Namun, sebagian besar dari kita menyimpan filter-filter suara tersebut bahkan hingga ke dalam alam bawah sadar kita. Hal ini mengapa? Banyak orang, banyak hal yang ingin menarik perhatian kita, menarik pendengaran kita untuk bisa disampaikan dalam satu waktu yang sama. Dan hal ini juga yang menyebabkan hanya sebagian kecil dari apa yang kita dengarkan, itu yang bisa kita terima. Ada beberapa alasan di balik pernyataan tersebut, we are losing our listening. Yang pertama, manusia telah melakukan banyak inovasi untuk merekam apa yang mereka dengarkan, seperti menulis, merekam suara, dan merekam video. Hal ini ikut mempengaruhi kemampuan kita untuk mendengar secara akurat dan penuh ketelitian menjadi semakin berkurang. Yang kedua, the world is now so noisy. Manusia dan bahkan media terus berteriak kepada kita di setiap waktu untuk mendapatkan perhatian kita. Fakta ini membuat sulit dan melelahkan bagi kita untuk bisa mendengar. Hasilnya, nobody listen to anybody. Itulah sebabnya kita semakin kehilangan kemampuan mendengar dengan baik. Nah, dalam kelas bela negara kita hari ini, kita akan sama-sama belajar mendengar. Yap, teman-teman nggak salah dengar, kita akan berlatih listening skill. Listening is not the same with hearing. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, keduanya mungkin artinya hampir sama ya. Kurang lebih artinya adalah mendengar. Tapi kalau misalnya teman-teman cari di Cambridge Dictionary, keduanya didefinisikan dengan arti yang berbeda. Hearing is an event yang terjadi seperti proses-proses natural lainnya. Sedangkan listening merupakan suatu aksi yang dilakukan dengan sadar dan ada perhatian yang tercurah di dalamnya. Nah, setidaknya terdapat dua alasan besar mengapa kita perlu mengasah kemampuan kita untuk mendengarkan. Yang pertama, get understanding. Listening merupakan salah satu akses yang bisa kita gunakan untuk bisa mengerti, untuk bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi di sekitar kita. Sehingga saat ada berbagai informasi atau ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dengan mendengar kita bisa benar-benar tahu apa makna di balik semua hal yang terjadi, sehingga kita nggak cuma mendengar berdasarkan sepertinya dan sepertinya. Lalu yang kedua, connected. Nah, dengan mendengar, kita bisa terhubung dengan satu sama lain. Setiap manusia ingin didengarkan, dan dengan mendengar, kita bisa saling terhubung, kita bisa saling peduli, kita juga bisa saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Nah, kedua hal tersebut sudah mampu untuk melakukan hal yang begitu besar di hidup kita jika dilakukan dengan conscious listening.
Coba teman-teman bayangkan apa yang terjadi kalau setiap orang sulit atau bahkan nggak mau untuk mendengar. Ya, semua orang pasti ingin marah-marah, berteriak-teriak untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, apa yang jadi kritiknya, apa yang dia rasakan. Atau kekerasan mungkin sekali terjadi karena tidak ada orang yang mau mendengar. Dan yang paling bahaya, mungkin saja terjadi perang. A world where we don't listen at all is a very scary place indeed. Nah, kita akan mencari tahu nih, apa sih yang jadi masalah dari kemampuan kita mendengar selama ini. Setidaknya ada 3 alasan, ada 3 permasalahan dari kemampuan kita mendengar. Yang pertama, pseudo listening atau fake listening. Nah, ini biasanya terjadi saat teman-teman berusaha untuk mendengar, tapi seringkali teman-teman hanya berpura-pura mendengar apa yang teman-teman dengarkan. Atau yang mungkin sering kita ketahui, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itu permasalahan pertama. Lalu permasalahan yang kedua, selective listening. Nah, mungkin seringkali ini dianggap hal yang baik ya, karena kita bisa fokus untuk mendengarkan hal yang mau kita dengarkan. Tapi, yang jadi permasalahan, kalau selective listening ini malah membuat kita terdistraksi. Kita bukan yang mendengarkan apa yang seharusnya kita dengarkan, kita malah mendengarkan hal-hal lain yang tidak seharusnya kita dengarkan gitu. Kita akhirnya terdistraksi dan sulit untuk bisa mengetahui apa sih yang benar-benar terjadi, informasi apa yang menjadi tujuan teman-teman untuk mendengar di saat itu. Lalu permasalahan yang ketiga, critical listening. Nah, kalau critical listening ini, coba teman-teman ngaku. Karena aku juga akan mengakui bahwa seringkali aku juga saat mendengar lawan bicaraku berbicara, bukannya aku mendengarkan dengan tulus, yang ada malah aku menilai apa yang dia sampaikan. Aku langsung memikirkan apakah hal ini yang bagus atau hal yang buruk. Dan akhirnya yang muncul adalah kritik gitu, bukan suatu hal yang membangun, malah menghasilkan kritik yang bisa mengganggu komunikasi yang sedang terjadi di saat itu. Oke teman-teman, so setelah kamu tadi sudah tahu 3 problemsnya apa aja, dan aku berharap teman-teman bisa melihat, kamu bisa melihat di bagian mana yang kamu paling struggling nih. Nah, untuk bagian selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk menghilangkan atau paling enggak mengurangi masalah tadi. Dan untuk bagian ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam konteks di mana teman-teman paling banyak diminta untuk mendengarkan. Kira-kira di mana? Ada yang tahu? Yes, di ruang kelas, teman-teman. Kita akan lihat hal-hal apa saja yang bisa kamu lakukan untuk bisa punya listening skills yang lebih baik. Oke. Solusi yang pertama, hal yang pertama ini sangat mudah, tapi juga sangat powerful, dan mungkin untuk sebagian orang ini bukan masalah yang besar, tapi hal ini akan sangat menolong, yaitu awareness, teman-teman, atau kesadaran. Maksudnya apa? Tadi teman-teman sudah tahu 3 masalahnya, sudah tahu bentuknya gimana. Nah, ketika kamu nanti kira-kira akan melakukan salah satu dari 3 masalah tadi, kamu harusnya bisa langsung mengenalinya. Misalnya, aku akan melakukan pseudo listening nih, atau selective listening, atau critical listening. Nah, segera setelah kamu sadar kamu akan melakukannya, apa yang akan kamu lakukan? Yes, stop it sebelum kamu masuk ke dalam listening tadi. Misalnya kamu lagi berbicara sama seseorang, kamu melihat orangnya, kamu berpikir, kamu mengangguk-angguk terhadap apa yang disampaikan, dan tiba-tiba kamu sadar kamu sedang pseudo listening. Dan ya, stop saat itu juga. Awareness ini teman-teman sangat sederhana, namun akan sangat membantu kamu untuk bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang kedua adalah solusinya mempersiapkan fisik dan juga mentalmu untuk mendengarkan. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa sih yang perlu kamu lakukan untuk mempersiapkan fisikmu dengan baik untuk mendengarkan di kelas? Kira-kira apa yang perlu kamu lakukan? Misalnya adalah, yes, tidur yang cukup. Tentunya bukan di kelas ya teman-teman ya, tapi di malam sebelumnya, di kamar. Apalagi, selain tidur, makan yang cukup, tentunya bukan di kelas juga, tapi sebelum kelas berlangsung.
Nah, aku ingin bertanya ke teman-teman, mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit, apalagi di jam-jam rawan menjelang makan siang ini. Tapi anyway, ada nggak di antara kita, di antara teman-teman yang sekarang sedang merasa sangat lapar? Coba angkat tangan. Well, kalau ada, good luck. Kalau mau berkonsentrasi dan bisa mendengarkan dengan baik. Siapa yang merasa kurang tidur sekarang? Well, good luck juga. Atau bahkan siapa yang sedang sangat lapar dan merasa kurang tidur? Well, bahkan aku nggak tahu apa yang sedang teman-teman lakukan di kelas kita hari ini. Bahkan teman-teman, dalam kondisi yang kita cukup makan, kenyang, dan cukup tidur aja, seringkali kita sulit konsentrasi untuk mendengarkan. So, apalagi dalam kondisi lapar dan kurang tidur. Itu hampir nggak mungkin ya, teman-teman ya. Nah, sekarang setelah bagian fisik, sekarang tentang bagian mental. Berbicara tentang bagian mental ini bisa mencakup banyak hal, tapi biasanya ini berkaitan sama problem ataupun masalah yang sedang kamu hadapi nih. Nah, teman-teman, problem satu masalah itu adalah hal yang wajar untuk setiap orang, tapi yang menjadi pertanyaan adalah seberapa sering kamu lagi mendengarkan dan tiba-tiba pikiranmu mengkhawatirkan masalah-masalah lain. Dan jika kamu tiba-tiba memikirkannya, tapi dalam waktu yang singkat, 1-2 menit, mungkin itu adalah hal yang wajar dan juga natural ya teman-teman ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kamu memikirkannya dalam waktu yang cukup lama, 20 menit, 30 menit dari setiap kelas yang kamu ikuti, kamu bengong, pikiranmu kemana-mana, well, kamu akan kehilangan sebagian besar dari pembelajaran di kelas tersebut. Nah, pertanyaan adalah apa solusinya untuk bisa mentally prepared ini? Paling mudah mungkin jawabannya adalah ya udah jangan punya masalah gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya teman-teman ya. Solusinya adalah be aware of it teman-teman. Ketika kamu akan masuk ke ruangan kelas, baik itu kelas di sekolah atau bahkan kelas virtual, teman-teman silakan tinggalkan permasalahanmu di luar pintu. Analoginya adalah seperti misalnya teman-teman habis dari luar ruangan, dari hujan menggunakan payung, teman-teman akan meninggalkan payung teman-teman yang basah itu di luar ruangan, di luar pintu sebelum teman-teman masuk ke ruangan. Dan mungkin pikiran-pikiran akan masalah tadi akan muncul lagi, dan teman-teman yang sudah aware akan berusaha untuk menghalaunya, dan bisa jadi itu terjadi beberapa kali, kayak main pingpong. Tapi intinya teman-teman adalah teman-teman berusaha melakukan yang terbaik dibanding tenggelam memikirkan masalah-masalah tadi. Solusi yang ketiga, teman-teman, adalah set a goal. Kalau ditanya, mungkin tujuan kita mengikuti setiap kelas adalah untuk bisa mengerti pelajarannya dan bisa menjawab ujian dengan baik. Tapi bagaimana dengan topik kita hari ini? Berapa persen kira-kira kamu harus mendengarkan guru dengan fokus di setiap pelajaran? Mungkin orang akan menjawab, atau kamu akan menjawab, kayaknya 70% deh, atau 80% atau 90%. Kayaknya itu udah keren banget ya 90%. Tapi untuk setting goals, teman-teman, jawabannya adalah harusnya 100%. Kenapa 100%? Dengan semua kondisi tadi, mungkin ketika kelasnya berlangsung, kamu nggak akan mencapai 100% bisa mendengarkan dengan baik. Tapi, kamu akan lebih baik dibanding jika goalmu sendiri tidak 100%. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, aku mau minta teman-teman menyiapkan 1 lembar kertas, siapkan juga pensil sama pulpen, boleh diambil kertas dan pulpennya. Di kertas itu aku meminta teman-teman tulis 1, 2, dan 3, kasih jarak 1, 2, dan 3-nya dari atas ke bawah. Oke, teman-teman silakan siapin. Oke, sambil siapin, semua udah selesai, aku minta teman-teman untuk tetap mendengarkan, karena topik kita hari ini adalah listening. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, teman-teman ya. Solusi yang keempat adalah tentang berbicara tentang sit atau duduk, teman-teman. Kalau aku mau nanya ke teman-teman, kira-kira kalau di ruangan kelas di mana posisi duduk yang paling oke, yang paling baik menurutmu kalau kamu ingin bisa mendengarkan dengan jelas dan lebih mudah untuk mengerti pelajarannya? Kira-kira di mana jawabannya? Yes. Duduk di depan ya teman-teman. Bahkan mungkin buat anak-anak yang suka banget duduk di belakang, jawabannya tetap sama, yaitu duduk di depan. Mungkin teman-teman kalau settingnya di sekolah sekarang, mungkin nggak banyak pilihannya untuk duduk di depan dan di belakang, tapi pengalaman ini mungkin akan banyak teman-teman dapatkan di perkuliahan nanti. Nah, yang menarik teman-teman adalah pertanyaan ini. Menurutmu kira-kira kenapa orang cenderung nggak suka atau nggak mau duduk di depan? Kira-kira kenapa?
Kalau dipikir-pikir mungkin bisa jadi karena malas, ataupun mungkin karena ngantuk ya teman-teman. Tapi kalau yang paling sering aku dapatkan jawabannya adalah, biasanya orang takut atau nggak mau ditunjuk oleh guru. Biasanya alasannya itu nggak mau duduk di depan. Tapi lucunya teman-teman, kenyataannya menurut teman-teman, coba teman-teman ingat, kira-kira siapa yang paling suka ditunjuk oleh guru? Yes, orang-orang yang duduk di belakang, yang kalau misalnya guru bertanya, dia akan ngumpet di balik teman yang duduk di depannya. Nah, teman-teman, duduk ini gak cuman duduk di depan, tapi juga kalau bisa, untuk bisa mendengarkan dengan lebih jelas dengan baik adalah duduk di tengah. Semakin, the more center you are, the less distraction you have. Kalau teman-teman semakin duduk dan terpusat ke materi pelajarannya, teman-teman akan semakin sedikit terpapar oleh distraksi yang ada di sekitar teman-teman. Nah, teman-teman berbicara soal distraksi ini, solusi yang keempat ini, kalau kita terjemahkan untuk situasi pembelajaran jarak jauh sekarang, artinya adalah teman-teman menyalakan video kamera teman-teman, turn on your camera, and then close other unrelated windows on your laptop. Teman-teman menutup window lain yang teman-teman buka yang tidak yang relevan dengan pembelajaran teman-teman. Supaya kamu tidak terdistraksi saat mengikuti pembelajaran secara virtual. Oke, solusi berikutnya teman-teman, ini this is the magic word kayaknya. This is the big one for today. Nah, listening adalah sebuah skill, seperti topik kita hari ini. Sama seperti bermain alat musik, sama seperti olahraga, dan lainnya. Dan jika listening adalah sebuah skill, artinya kamu bisa improve dan lebih baik dalam melakukannya. Pertanyaannya, kalau kamu pengen jago dalam satu hal, apa yang akan kamu lakukan? Yes, practice. Kamu akan berlatih. Sama seperti berolahraga, kalau kamu mau jago basket, kamu akan latihan basket. Nah, tapi pertanyaannya, gimana caranya practice listening ini? Apa iya aku harus minta orang ngomong, terus aku ya udah dengerin aja gitu, atau gimana? Nah, teman-teman, kita akan melakukan exercise kita hari ini dengan kertas yang tadi sudah teman-teman siapkan, sudah teman-teman tuliskan 1, 2, dan 3-nya. Yang akan kita lakukan adalah namanya dictation, teman-teman. Mungkin teman-teman familiar dengan kata dikte, ya. Dan kalau aku ingat-ingat, kayaknya terakhir kali waktu SD aku melakukan ini. Tapi ternyata teman-teman, dictation ini atau dikte ini adalah cara yang sangat mudah atau yang simple banget untuk kita bisa melatih listening skill kita. Aku sangat berharap teman-teman bisa have fun waktu kita exercise ini, tapi juga aku sangat berharap teman-teman bisa melakukan yang terbaik dalam exercise ini, karena mungkin nanti exercise-nya nggak akan semudah itu, teman-teman. Oke, intinya yang akan aku lakukan adalah aku akan membacakan beberapa kalimat dan teman-teman akan menuliskannya di atas kertas tadi. Tapi ada satu peraturan yang sangat penting untuk exercise kita kali ini adalah di mana kamu dilarang untuk mulai menulis kalimatnya sampai aku selesai membacakan kalimatnya. Oke, so kamu hanya boleh mulai menulis kalimatnya ketika aku sudah selesai membacakan kalimatnya. Kalau teman-teman sudah mulai nulis, aku masih bacakan, itu curang ya teman-teman ya, that's cheating. Oke, jadi aku ingin teman-teman bisa mendengarkan aku membacakan kalimatnya, dan segera setelah kalimatnya selesai, teman-teman bisa mulai menuliskan kalimatnya. Dan peraturan penting berikutnya adalah kamu harus menuliskannya persis kata demi kata seperti yang aku bacakan. Kalimat yang kamu tuliskan harus persis seperti yang aku bacakan, tidak apa yang kamu dapatkan atau kamu bikin kalimatmu sendiri, harus persis kata demi kata. Oke, jadi 2 peraturan tadi, dan kalimat pertama yang akan kubacakan nanti mungkin akan cukup mudah, tapi di nomor berikutnya akan lebih susah, artinya kalimatnya akan lebih panjang ya teman-teman. So, kita akan mulai exercise kita hari ini. Make sure you are in a good position, teman-teman, nggak berisik di sekitarmu supaya kamu bisa mendengar dengan jelas. Aku akan membacakannya hanya sekali, dan juga teman-teman dilarang untuk rewind video ya, teman-teman. That's also cheating, teman-teman. Oke, sudah siap kertas dan pulpennya? Aku akan mulai dari yang pertama. Rata-rata setiap orang tertawa sebanyak 15 kali dalam sehari.
Oke, good. Sepertinya masih gampang ya teman-teman ya. Nomor 2, kalimat kedua, pewarna yang digunakan berasal dari bahan alami seperti daun, akar, buah, dan pewarna alami lainnya. Oke, semoga masih bisa ditulis. Kalau ada yang udah kesulitan banget dan mau nyerah, yang ketiga akan lebih panjang, tapi ya let's have a good attitude untuk exercise kita kali ini. Teman-teman silakan try your best ya teman-teman ya. Oke, kalimat yang ketiga, meskipun dalam waktu yang tidak lama lagi akan ada vaksin untuk COVID-19, saat ini upaya peningkatan tes, pelacakan kontak, dan isolasi pasien harus terus dilakukan. Oke, thank you teman-teman udah melakukan exercise kita hari ini. Sekarang kita akan lihat hasil yang sudah kamu kerjakan. Nanti aku akan tampilkan kalimat-kalimat yang sudah aku bacakan tadi, dan silakan kamu cek hasil pekerjaanmu. Aku ingin kamu sekarang berperan sebagai guru yang pelit yang ngasih nilai. Jadi nanti setiap katanya harus persis sama, kalau ada yang beda ataupun kurang, berarti itu ada kesalahan salah satu ya teman-teman ya. Nanti di akhir kamu bisa hitung ada berapa banyak kesalahannya. So, aku akan tunjukkan kalimat yang pertama. Coba silakan teman-teman cek kalimat yang kamu buat, ada yang salah atau enggak. Rata-rata setiap orang tertawa sebanyak 15 kali dalam sehari. Oke, yang kedua, coba dilihat apakah sama persis. Apakah masih ada teman-teman yang perfect melakukan dua kalimat ini, menuliskan dua kalimat ini? Dan yang ketiga, yang paling panjang di exercise kita kali ini, coba dilihat hasil pekerjaanmu, apakah sama persis? Apakah masih ada teman-teman yang tidak ada kesalahan dalam menuliskan kalimatnya? Kalau nggak ada, wow, itu keren banget teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, mungkin teman-teman dari exercise kita hari ini hasilmu nggak terlalu bagus, tapi seperti the magic word itself ya teman-teman, practice, kamu bisa banget practice exercise kita hari ini, besok-besok, kamu bisa minta orang lain untuk orang tua, kakak, teman, adik, atau untuk bacakan beberapa kalimat, bisa dari novel, bisa dari koran, atau bahkan dari buku pelajaran juga bisa, dimulai dari kalimat yang pendek sampai yang panjang, nanti kamu bisa modifikasi 3 kalimat, atau 4 kalimat, atau 5 kalimat, seperti yang sudah kita latih hari ini, dan teman-teman bisa lihat how you can improve your listening skills ya teman-teman. Oke, teman-teman, solusi yang terakhir ini mungkin akan terdengar cukup aneh, tapi mungkin ini akan bisa menolongmu juga. Solusi yang keenam adalah pretend to be fascinated if you have to, teman-teman. Teman-teman masih ingat sebutan untuk fake listening tadi yang pertama apa? Nomor 1, yes, pseudo listening ya teman-teman ya. Pretend to be fascinated and pseudo listening ini kok kayak sama. Jadinya itu problems atau solution. Sebenarnya teman-teman itu sangat berbeda sama sekali. Kalau pseudo listening, di luarnya kelihatan baik-baik aja kayak listening, matanya melihat, ngangguk-ngangguk, tapi di dalamnya pikirannya udah hilang sama sekali teman-teman. Nah, untuk menjelaskan poin ini mungkin akan lebih mudah kalau aku sedikit mencontohkan ya teman-teman. Misalnya kalian sedang dalam kelas, baik itu di ruangan di sekolah ataupun secara virtual, kalian sedang mendengarkan guru, tapi tapi posisi tubuh kalian seperti ini, selonjoran. Nah, pertanyaannya adalah pesan atau sinyal apa yang dikirimkan oleh tubuhmu ke otak dengan posisi seperti ini? Ya, sinyalnya adalah ngebosenin banget nih, atau kapan sih ini kelas selesai. Tapi ketika kamu memposisikan tubuhmu seperti ini,
duduk tegak atau condong ke depan, pesan atau sinyal apa yang dikirimkan oleh tubuhmu ke otak? Dengan posisi seperti siap untuk bertarung, ya sinyalnya adalah, wow, ini sangat menarik, kelas ini sangat menarik. So, kamu bisa banget untuk bisa lebih tertarik dan lebih memperhatikan pelajaran hanya dengan mengubah posisi atau postur tubuhmu, duduk tegak, agak condong ke depan, bukan tiduran ya teman-teman ya condongnya, agak condong ke depan, dengan kontak mata kamu bisa melihat screen gurumu, bahkan dengan ekspresi wajah yang menolongmu untuk bisa lebih memperhatikan. Teman-teman, 6 solusi tadi, meskipun sangat kental dengan suasana kelas, tapi sebenarnya beberapa di antaranya tentunya bisa teman-teman praktikkan di berbagai setting komunikasi yang mungkin akan kamu miliki, baik itu formal, informal, misalnya di dalam keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Tapi aku juga mau bagikan satu hal lagi kepada teman-teman. Ada sebuah akronim yang bisa teman-teman gunakan ketika kamu akan mendengarkan dalam sebuah setting komunikasi yang lebih general atau lebih umum, teman-teman. Akronimnya ini adalah sebuah kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu rasa. Akronim ini aku dapatkan dari seorang pembicara, namanya Julian Treasure, dan rasa ini singkatan dari yang pertama, R-nya adalah receive, teman-teman. Artinya, pay attention to the person. Teman-teman memperhatikan lawan bicaramu, melakukan eye contact misalnya. A-nya adalah appreciate, artinya seperti membuat suara-suara kecil seperti, ya, oke, atau bahkan juga teman-teman bisa menunjukkannya dengan anggukan-anggukan kecil. Yang ketiga adalah summarize, teman-teman bisa menggunakan kata so atau juga jadi, dan hal ini sangat penting teman-teman dalam komunikasi untuk menunjukkan kesepahaman antara kita dengan lawan bicara kita. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah ask, teman-teman. Teman-teman bisa banget untuk bertanya kepada lawan bicaramu setelah dia selesai berbicara. Ya, pertanyaannya masih sama. Anak SMA bisa apa? Listen well. Nah, dengan teman-teman memiliki dan melatih kemampuan mendengar dengan conscious listening, teman-teman bisa mengerti dan juga memaknai apa yang terjadi di sekitar teman-teman. Hasilnya kita bisa terasa lewat cara kita saat kita mengikuti pelajaran di kelas, dan akhirnya bukan hanya teman-teman bisa dapat nilai yang bagus saat mengikuti ujian, selain itu teman-teman juga bisa mengerti relevansi dari pelajaran yang teman-teman pelajari dengan kehidupan nyata, dengan kondisi yang ada di sekitar teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa semakin lebih baik dan juga mengerti apa sih yang jadi panggilan Tuhan buat teman-teman secara pribadi. A world where we don't listen at all is a very scary place indeed. Ya, sesederhana teman-teman mendengar dengan baik, teman-teman bisa ikut terlibat dalam melakukan kegiatan bela negara, dimulai dengan teman-teman membuat kota atau membuat lingkungan terdekat teman-teman menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, di mana setiap orang mau mendengar dan mau didengar dan bisa didengarkan. Gitu. Untuk mengakhiri kelas bela negara kita hari ini, aku mau minta tolong teman-teman untuk menuliskan apa yang teman-teman pelajari dan apa yang mau teman-teman lakukan setelah mengikuti kelas bela negara hari ini di post-it atau kertas lembar. Setelah teman-teman menuliskannya, teman-teman bisa foto hasilnya, lalu teman-teman upload di link berikut di bit.ly/kbn-atalia5. Di dalam link yang sama juga, teman-teman diminta untuk memasukkan untuk foto exercise yang tadi teman-teman lakukan ya. Lalu, nah, nih terdapat platform yang menyediakan listening skill test secara gratis buat teman-teman. Dan lewat platform ini bisa memberi penilaian terhadap kemampuan teman-teman mendengarkan selama ini. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan terdapat di dalamnya juga membantu teman-teman semakin aware. Sebenarnya selama ini kebiasaan aku mendengar tuh seperti apa ya? Nah, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa coba dengan masuk ke link tersebut, bit.ly/nyoba atau scan QR code di layar. Oke, sekian kelas
kita hari ini, kelas bela negara kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan waktunya, memberikan hatinya, pikirannya untuk mendengar dan berlatih listening skill. Sampai bertemu di kelas minggu depan. Dadah!